Audio Jungle. Audio Jungle. Bahwa terkait dengan lobi Arab Saudi itu sangat penting ya. Nah, ini mestinya ini juga perlu dipertanyakan dubes kita yang di sana, dubes kita itu perannya kayak apa lobinya kepada pemerintah Arab Saudi ya, sehingga sampai ini gagal. Ini juga perlu dipertanyakan. Jadi lobby-lobbynya dubes terhadap, karena beliau punya kuasa penuh di Arab Saudi, beliau harus ini kenapa gagal. Ini seperti itu. Jamaah Haji Indonesia tahun 2021 harus benar-benar bersabar, karena tahun ini jamaah Haji Indonesia dipastikan tidak bisa berangkat untuk menunaikan haji. Pemerintah melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengatakan bahwa tahun ini tidak ada pemberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan pemerintah memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia 1442 Hijriah 2021 Masehi. Menurutnya, di tengah pandemi Corona COVID-19 ini yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan. Karena masih pandemi, ujar Menteri Agama, dan demi keselamatan jemaah itu sendiri, makanya pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak ada pemberangkatan kembali jemaah haji Indonesia, tegas Menteri Agama dalam telekonferensi dengan media di Jakarta Kamis 3 Juni 2021 kemarin. Setali tiga uang, rapat bersama DPR RI Komisi 8 Menteri Agama menyetujui untuk tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Aduh. Menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F dan huruf G, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. 1. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Terima kasih. Pak Menteri yang kami hormati beserta seluruh jajaran, pimpinan dan anggota Komisi 8,
sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, agenda kita hari ini tentu sangat dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri, khususnya para calon jamaah haji yang mereka tahun 2020 belum bisa berangkat, sekarang menunggu kepastian berangkat. Apakah berangkat atau tidak, tentu inilah yang harus kita pastikan atau kita bahas secara mendalam pada hari ini. Di negara masing-masing atau ada pertimbangan lain, saya kira ini menjadi perhatian kita semua, termasuk mengenai vaksinasi, Pak Menteri. Ini sesuai dengan rapat kita sebelum bulan puasa, kita mentargetkan akhir Mei ini sudah vaksin semua, termasuk calon jamaah haji dengan Sinovac. Ternyata Sinovac ini tidak masuk dalam 4 yang ditetapkan oleh Saudi. Kita tidak juga tahu apa kriteria atau parameter. Saudi Arabia menetapkan 4 vaksin yang boleh masuk ke Saudi, yaitu diantaranya AstraZeneca, kemudian Johnson, Pfizer, dan Moderna. Nah, artinya Sinovac yang jadi masalah kalau kita dibolehkan mendapatkan kuota, ternyata calon jamaah haji kita suntik dengan Sinovac, ya nggak bisa juga, Pak Menteri. Nah, yang jadi masalah orang sudah divaksin nggak bisa juga vaksin beruntun dengan vaksin yang berbeda. Nah, ini mungkin menjadi PR kita semua untuk ke depan, komunikasi atau memastikan vaksin yang dibolehkan oleh Saudi itu kita pastikan dulu, Pak Khorizi, karena jangan sampai kita memakai Sinovac ternyata Saudi memakai yang lain. Kalaupun itu ada politik dagangnya atau yang lain, ya harus kita tetap. Itu pemberangkatan kloter yang semakin pendek. Nah, menurut Pak Menteri ini skenario kuota berapa persen yang bisa kita laksanakan? Kemudian kriteria jamaah yang bisa masuk ini seperti apa? Atau ada kemungkinan terburuk kita tidak dapat kuota sama sekali? Saya mungkin memohon penjelasan dari Pak Menteri terkait ini, dan juga terkait dengan pemberitaan yang menyatakan bahwasannya Indonesia masih termasuk yang dilarang masuk ke Arab Saudi. Saya khawatir ini juga merupakan sinyal kuat, juga dengan memperhatikan tenggat waktu kuota yang sudah terlampaui. Besar kemungkinan kita tidak diberikan kuota haji tahun 2021. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi. Penjelasan apa sih yang sudah dilakukan secara detail diplomasi oleh pemerintah Indonesia terkait dengan masalah haji agar kepastian makin jelas, karena itu yang paling ditunggu. Juta itu dari ini sudah sejak 2015 terutang. Alhamdulillah hari ini kita dapat kabar gembira dan terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dan yang ini yang paling menarik ini soal haji. Saya kira sebagaimana tadi yang banyak sudah disampaikan oleh pimpinan terutama dan anggota yang terhormat, memang haji ini menjadi kewenangan Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia. Jadi apakah dia akan membuka atau tidak haji untuk jamaah dari luar negara Saudi Arabia, itu kewenangan mereka. Tetapi tentu kita tidak bisa hanya sekedar menunggu. Secara teknis bersama dengan Komisi 8, Kementerian Agama juga sudah mempersiapkan hal-hal yang mesti dilakukan jika Arab Saudi kemudian membuka negaranya untuk berhaji. Melakukan diplomasi juga sudah. Tidak kurang-kurang saya kira pemerintah dalam melakukan diplomasi. Kami secara pribadi berkomunikasi dengan Menteri Haji melalui Kedutaan Besar juga. Kita juga minta agar berkomunikasi. Pak Sekjen yang pernah jadi Dirjen Haji ini sudah kita minta untuk turun tangan memanfaatkan semua jaringannya di sana. Pak Dirjen PAU juga sama saja. Semua kita kerahkan, bahkan saya juga komunikasi, Kementerian Agama ini komunikasi dan minta tolong kepada Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan kami intens berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melalui jejaring yang dimiliki Kementerian Luar Negeri memastikan soal penyelenggaraan ibadah haji ini. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, semua ini keputusan ada di pemerintah Saudi Arabia. Akan tetapi tentu kita tidak boleh berpangku tangan. Teknis kita sudah siapkan dan saya setuju seperti yang sudah disampaikan Pak
Marwanda Sopang, bahwa kita ini juga harus membuat keputusan atas ibadah haji ini. Nah, keputusan ini saya sepakat untuk segera kita buat dengan atau tanpa pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia. Pimpinan tadi juga sudah memberikan saran ini, dan tentu saya mohon izin pada para pimpinan dan para anggota Komisi 8 untuk beberapa saat berkomunikasi dengan Presiden. Siapa tahu ada extraordinary decision, kita tidak tahu. Saya akan sampaikan situasinya seperti apa, kita sudah menyiapkan apa, situasinya seperti apa, dan para anggota Komisi 8 ini menginginkan atau harapannya seperti apa. Saya mohon waktu untuk disampaikan kepada Presiden. Sebenarnya saya berharap besok, tapi ternyata besok hari libur, jadi mohon waktu sampai Rabu insya Allah saya akan segera komunikasi kepada Presiden, dan kita akan membuat keputusan. Apakah kita menunggu terus keputusan Timnas Saudi atau kita putuskan sendiri. Nah, saya kira dengan banyak pertimbangan seperti tadi disampaikan oleh para anggota dan pimpinan, memang tidak mudah penyelenggaraan haji dalam masa pandemi ini. Saya kira bayangan kita sudah tahu lah kita mau apa, tetapi keputusan resmi sekali lagi saya mohon waktu untuk bisa menyampaikan pada Presiden itu untuk kita ambil keputusan. Saya kira demikian Ketua dan pimpinan selanjutnya yang saya hormati. Terima kasih.